Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Permata Putri dengan NIM 23051666059. Saya di sini akan melakukan praktek micro teaching dengan materi pergerakan kebangsaan nasional Budi Utomo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apakah di sini ada teman anak-anak yang tidak hadir? Siapa? Jadi sebelum masuk materi, ibu mau nanya dulu nih, apa di sini anak-anak ada yang pernah ikut organisasi? Pernah. Apa tuh kalau ibu tahu? Nah, pasti ada alasan kan kenapa kalian memilih mengikuti organisasi itu. Kalau udah tahu apa alasannya deh? Untuk membela hak rakyat. Oke, untuk membela. Ada lagi? Menambah relasi, Bu. Bagus, menambah relasi. Nah, jadi ketika kita mengikuti satu organisasi, pasti kita memiliki tujuan, dan organisasi tersebut pasti juga memiliki tujuan dibaliknya. Nah, jadi organisasi ini juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1908 oleh di mana para pelajar dari sekolah Skotlandia. Karena pelajar-pelajar ini mempunyai tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia pada saat itu yang kita ketahui masih terjajah. Dan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak diharapkan bisa menjelaskan bagaimana berdirinya organisasi Budi Utomo dan mengapa Budi Utomo ini menjadi awal kebangkitan nasional. Dan metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Jadi yang pertama ibu pasti akan menerangkan materi tentang Budi Utomo, dan selanjutnya setelah ibu menerangkan materi Budi Utomo, ibu akan memilih dia salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi. Dan diharapkan anak-anak bisa menyimak ya, karena pada akhir nanti pembelajaran akan ada kuis. Baik, masuk saja ke materinya. Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia apa tadi? Ada yang tahu tanggal didirikannya Budi Utomo? Pada tanggal 20 jadi pembentukan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awal abad 20 mulai muncul kesadaran baru nih mengenai pentingnya di kalangan rakyat terpelajar bahwa perjuangan melawan penjajah ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau daerah-daerah masing-masing, karena kan yang kita ketahui pada saat itu perlawanan masih bersifat ke daerah-daerahan, belum meluas. Dan karena
munculnya tadi kesadaran-kesadaran baru yang dilakukan oleh anak pelajar yang bersekolah dan menerima pendidikan, akhirnya muncullah semangat bahwa bagaimana rakyat-rakyat yang terpelajar maupun tidak ini bisa menyatukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Jadi ada yang tahu nama-nama dari pendiri Budi Utomo? Saya Bu. Ya, bisa silakan. Budi Utomo. Dr. Sutomo adalah salah satu tokoh pentingnya. Selanjutnya ada dua rekan lagi yang ikut berpartisipasi dalam pembentukan Budi Utomo. Yaitu ada Gunawan dan Soeradi. Dan Budi Utomo ini itu terinspirasi dari gagasan, ada yang tahu gagasan siapa? Ayo, gagasan siapa ya? Gagasan ya, terinspirasi dari gagasan Wahyudin. Ketika Wahyudin kembali ke sekolah Sofia tadi, dan Wahyudin menyampaikan gagasannya kepada pelajar-pelajar di sana, dan para pelajar tersebut termasuk Dr. Sutomo tadi menyetujui gagasannya, dan akhirnya itulah Budi Utomo. Dan selanjutnya ada penyebab berdirinya Budi Utomo. Ada yang tahu kenapa Budi Utomo ini bisa berdiri? Tahu tidak? Jadi Budi Utomo berdiri itu yang pertama karena perlawanan sebelumnya masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, ada yang tahu? Selain kedaerahan ada golongan pelajar. Jadi sekolah-sekolah yang diciptakan oleh yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan yang lain karena adanya politik etis. Nah, akhirnya pendidikan ini membuat masyarakat mengetahui dirinya terjajah, dan dari pendidikan ini juga akhirnya muncullah semangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia keluar dari penjajahan tadi. Dan jadi Budi Utomo ini bergerak di bidang, ada yang tahu bidang apa Budi Utomo bergerak? Pendidikan dulu. Ya, pendidikan. Pendidikan dan sosial. Nah, walaupun Budi Utomo ini tidak hanya bergerak tidak bergerak di bidang politik, tetapi organisasi Budi Utomo ini tetap menjadi awal tengah kesadaran nasional rakyat Indonesia pada saat itu melalui pendidikan dan sosial tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu terkait materi Budi Utomo ini? Saya Bu, ya boleh Ashwa, ada yang menanyakan itu. Tadi Bu membahas tentang pendidikan, kenapa
dari penjajahan termasuk mendirikan organisasi Budi Utomo tadi. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Bu, kenapa Budi Utomo pada saat itu tidak langsung melawan penjajah? Karena pada saat itu fokus utama Budi Utomo itu adalah pendidikan dan sosial. Karena kalau misalnya mereka tidak terdidik, mereka otomatis akan cepat kalah. Dan kalau mereka berpendidikan tadi, mereka akan paham bagaimana mereka melawan penjajah tadi. Dan baik, sampai sini dulu ya tanya jawabnya. Karena tadi Ibu menyampaikan yang akan ada kesimpulan oleh anak-anak sekalian. Baik, di sini siapa yang akan menyimpulkan materi dari yang sudah Ibu jelaskan mengenai Budi Utomo? Jadi yang dijelaskan tadi itu ada beberapa tentang organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berfokus pada pendidikan. Terus terus pada saat itu yang bernama Wahidin. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya, Mas Wal. Jadi sudah jelas ya bahwa adanya Budi Utomo akhirnya akhirnya adanya Budi Utomo tadi bisa membuat rakyat Indonesia tadi berpendidikan dan akhirnya bisa menjadi jalan awal untuk organisasi-organisasi lain itu hadir. Baik, selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis mengenai organisasi pergerakan nasional Budi Utomo. Nah, pertanyaan pertama, gampang ya. Apa belakang berdirinya Budi Utomo? Ayo, jawab. Karena dulu itu perlawanan bersifat kedaerahan. Ayo, bagus saja kalau beri Allah ya. Ya, kapan Budi Utomo didirikan? Ya Bu, boleh Ami? 20 Mei 1908. Bagus Ami. Selanjutnya, bergerak di bidang apa sih Budi Utomo ini? Yang kedua? Ya Bu, bidang pendidikan dan sosial budaya Bu. Bagus Rahman. Dan kenapa ini disebut awal pergerakan nasional? Jawab. Kenapa Budi Utomo disebut sebagai itu awal pergerakan nasional? Karena organisasi modern pertama Bu. Betul. Bagus dia. Baik, beri apa lagi? Baik, sampai di sini saja pembelajaran hari